Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul mukarramin wal mukarramin, segenap para asatidz, wabil khusus yang kita cintai Ketua DKM Masjid Jami Nurul Islam, Akhirul Hukum, Bapak Ustaz Haji Abdul Rahman Adek beserta jajarannya, orang tua kita Bapak Muhammad, orang tua kami Bapak Andi Lisan beserta segenap tokoh masyarakat jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Maka mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa mendapatkan curahan berkah, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, khusus nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang terus bersyukur, sehingga dengan rasa syukur yang kita panjatkan, Allah akan menambahkan nikmat yang penuh berkah untuk kita semuanya. Shalawat dan juga salam pun tak pernah lupa, semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada buah atau panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa berharap syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Bapak-bapak jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, mari kita buka pengajian kita dengan membaca satu umul kitab suratul Fatihah yang kita niatkan ikhlas dalam hati dan sanubari kita. Semoga Fatihah yang kita baca ini menjadi asbab Allah menerangi hati kita dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Allah senantiasa menyembuhkan penyakit kita, baik penyakit zahir maupun batin. Saudara-saudara kita, handai-handai kita, kerabat kita, wabil khusus guru kita Ustaz Haji Muhammad Saleh yang pada saat ini belum bisa berkumpul lagi dengan kita karena sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan zahir dan batin. Dan tentunya tidak pernah lupa, semoga Al-Fatihah ini pun menjadi hadiah yang senantiasa dicurahkan pahalanya oleh Allah kepada ahli kubur kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus orang-orang tua kita, guru-guru kita, pandai dolan kita, dan tentunya untuk yang sudah mewakafkan tanahnya demi pembangunan Masjid Jami Nurul Islam yang mulia ini, keluarga besar Bapak Haji Dahlan bin Bapak ini, dan semua yang sudah bersedekah jariah di masjid yang kita cintai ini, baik dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, ilmunya, semoga menjadi sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya ke alam kuburnya, sehingga Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadratil habibillah Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila jami'i ashabihi, khususan ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina wa maulana Abi Bakr as-Siddiq, sayyidina maulana Umar bin Khattab, sayyidina maulana Uthman bin Affan, sayyidina maulana Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhum, wa ala baqiyati as-sahabati wat tabi'in wat tabi'in bi ihsan ila yaumil wa ila jannil arwahil awliya wal ulama wasyuhada as-salihin, khususan ila hadrati imamina Imam Syafi'i wa imamina Imam Abil Hasan al-Ash'ari sultan al-awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Salman al-Badani, wa ila jami' arwahil awliya al-jawiyah, wa ila hadrati musannif hadha kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, nafa'ana ta'ala bi ulumihim, wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa amatina wa amamina wa syekhina wa sadijatina, summa khususan ila ruh وصلهم وقال مذهب الحقوق علينا وعلى الأجمعين أنه ذلك شكر رحمة والمغفرة ويسلهم
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa 'adda 'alaihi bi barakatihi fid dharain. Warrabi'u masu qubulil adami aw halaqati luhurihi bibatinil kaffi bila hadin walau ma'as sahwi awil ikrahi wa yantafi'u bihi wudu'ul masi faqat illa in kana masu baina rajulun wa unsa ajnabiyatun wa yantafi'u bihi wudu'uhuma kama sabaqa atau kama qala Rasulullah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih meneruskan pelajaran kita daripada bab pembatalan wudu. Kemarin sudah kita bahas ya bahwasanya nawaqiduhu ay nawaqidul wudu'i arba'atun. Pembatalan wudu itu ada 4. Kemarin sudah kita bahas, yang pertama adalah al-awwalu khuruju syai'in yaqinan minal qubuli aw qubuli. Yang pertama kemarin pembatalan wudu kita itu adalah ya apabila ada sesuatu yang keluar dari lubang kubul ataupun lubang dubur. Sudah kita jelaskan kemarin bagaimana. Kemudian yang kedua itu adalah wasani zawal tamyizi ya bijununin aw sakarin aw maradin illa mimman nama makinan maq'adahu min maqarrihi. Yang keduanya adalah hilangnya akal sehat, hilangnya kesadaran ya, bisa disebabkan karena gila atau mabuk atau karena sakit seperti orang yang pingsan, orang yang tidak sadarkan diri. Kemudian naumin ataupun karena disebabkan tidur. Illa biman nama makinan maq'aduhu min maqarihi, kecuali bagi orang yang tidurnya dia tidak berubah dari tempat duduknya. Jadi untuk orang yang duduk, orang yang tidurnya duduk, dia tidak berubah dari tempat duduknya, tidak terangkat ya salah satu daripada kedua belah buah pantatnya. Kemudian dia tidak mengangkatkan satu lututnya atau apalagi kedua-duanya, atau dia tidak mustanidan, tidak bersandar kepada yang lain, hanya yang dia ya. Maka kalau tidak terangkat dua buah pantatnya, atau dia tidak mengangkat kedua lututnya atau salah satu dari lututnya, atau dia tidak bersandar kepada yang lainnya ya, kalau duduknya itu tidak berubah posisinya, maka tidak menjadikan batal wudu. Saking ikhtiarnya dalam mazhab Imam Syafi'i, karena ketika orang itu tidur maka dia punya lubang dubur itu akan mengendur ya. Tapi kalau dia tidur di dalam posisi keadaan duduk, maka lubang duburnya itu akan terjepit dan akan lebih berhati-hati lagi kita ketika kita itu dalam keadaan tidur. Makanya kalau lagi sholat Jumat dengan khatib ya sebisa mungkin kita jangan merem ya, sebab kalau udah merem pasti ngantuk bawa apa, khawatir terangkat ini dua belah pantat kita terangkat ya, mohon maaf. Orang tidur kalau timbang cuman dia untuk keluar begini belum terangkat nih. Kalau sampai tidurnya begini, nah ini terangkat juga nih. Hati-hati, takutnya kita nggak sadar, nggak terasa, dan orang nggak tahu kalau
Pak pasti tidur ya. Kita khawatir berarti takutnya kita sampai tidur pulas kemudian berubah posisi tubuh kita tanpa kita sadari, akhirnya dalam mazhab Imam Syafi'i wudunya menjadi batal. Kalau sudah batal, akhirnya apa? Sholatnya kagak sah, dosa lagi tidak. Alhamdulillah ini. Jadi kemudian yang apalagi adalah yang sengaja-ngaja, ini bukan cuma merem doang, kalau sengaja-ngaja jadi tempatnya di pojokan yang gampang nyender. Apalagi dilihat dari khotibnya Ustaz pulang pengalaman urusan ini. Atau begitu kan ya. Udah nyari posisi yang dekat tiang, nyari posisi dekat tembok, nyari posisi di pojokan supaya enak. Ya enak apa ya, bukan enak dari khotbahnya. Enak pulas tidurnya. Ya jangan ya sebentar aja. Ya, kita kalau nonton bola kuat banget, nonton TV kuat banget. Tinggal apa namanya? Jadi waktu sebentar doang aja kadang-kadang nggak kuat. Ya. Makanya boleh juga tulisin apa namanya di podium di muka ya khotib dengan singkat dan padat. Yang penting apa namanya tubuhnya sudah terpenuhi. Kepanjangan banget itu orang udah gelisah, apalagi maaf ya. Tapi buat alam ini jangan sampai kita jadi khotib yang jolim sama jamaah. Jolim bagaimana? Dan jolimnya akhirnya makmumnya gelisah, jamaahnya gelisah gara-gara si khotibnya ngomongnya kepanjangan ya, khutbahnya kepanjangan. Makanya kan kata almarhum oleh Ram ya, almarhum Gus Dur ya, itu dalam satu bercandaan beliau bilang apa ya, di hari kiamat ada ustadz yang masuk neraka, sebaliknya ada sopir metro mini, sopir bis yang masuk surga. Begitu ditanya, kenapa ya Allah kok saya bisa masuk neraka, saya ustadz ya. Dalam bercandaannya dia berdoa ya, ketika kamu ceramah, ketika kamu khotbah, kamu membuat jamaah kamu lupa pada lalai ya. Kenapa? Kalau mereka ketiduran sering ceramahnya ya, jadi kan lupa sama Allah. Sedangkan supir bis kerjaannya ngebut-ngebutan demi ngejar setoran, sehingga penumpang ini ingat semuanya sama Allah. Kenapa? Ya, ketika supirnya ngebut-ngebutan, penumpangnya istighfar semua, takbir semua, ingat sama Allah. Kalau ini mah kata Gus Dur bercanda. Ya, artinya apa sih? Ya kita juga harus fleksibel. Apalagi sekarang nih Johornya udah mulai jam 12. Azan aja 2 kali udah, sama sholat-sholatnya udah hampir 15 menit, 10 menit ya. Kasihan kalau ada di situ adalah orang yang kerja, karyawan, apalagi orang yang lagi kerja sama orang atau orang yang punya urusan buru-buru, begitu kan ya. Maka ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, kalau bisa kita kalau lagi kerja
kita ke atas terus nenek buyut kita kalau masih pada ada tuh ya batal tuh dunia tuh, karena kita tidak boleh menikah dengan mereka. Wabanatukum, anak kita terus bawa cucu cicit, kalau ada punya cicit tuh dia udah gede itu kalau orang komen malah batal sampai cicitnya punya anak lagi nah maka menjadi mahram kita. Wa akhwatukum, ya saudara perempuan kita sama anaknya terus ya. Wa ammatukum, saudara perempuan dari bapak kita. Bapak kita punya adik ya, bapak kita punya kakak, maka tidak menjadi batal buat kita wudhu karena mereka adalah mahram kita, orang yang haram kita nikahin ya. Kemudian wa qolatukum, saudara perempuan dari emak kita. Emak kita punya adik, emak kita punya empok, maka menjadi mahram kita, tidak batal wudhunya dan tidak boleh kita menikah dengan mereka. Wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki kita, ponakan. Kita punya abang, kita punya adik laki, punya anak. Nah, maka namanya kan disebut ponakan, maka dia menjadi mahram kita ya. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan kita. Kita punya adik perempuan, punya empok perempuan, punya anak, maka mereka itu keponakan dari pihak adik kita perempuan juga menjadi mahram kita dan tidak boleh kita menikah dengan mereka dan tidak batal bagi kita ketika kita sudah duduk bersentuhan dengan mereka. Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah, ibu yang menjadi ibu susuan kita di masa kecil ya, misalkan emak kita ngelahirin gak punya air susu ya, kalau zaman sekarang sudah gak ada kali ya, apa namanya, zaman sekarang malah kebanyakan minumnya susu formula, susu sapi padahal dianjurkannya adalah ketika seorang bayi terlahir itu wa fisoluhu fi amain, disusuin sampai 2 tahun, 2 tahun disusuinnya ya, dianjurkannya begitu supaya itu anak benar-benar cerdas, pinter ya. Kemudian saudara perempuan yang satu susuan dengan kita ya, anak dari ibu susu kita. Wa ummahatu nisaikum, ya kemudian adalah emaknya bini kita, mertua. Mertua tidak menjadi batal kalau sama anaknya batal. Berarti kan anaknya bini kita itu, anaknya bini kita. Kalau bini kita batal, kita boleh nikah sama dia. Yang tidak batal adalah emaknya. Nah itu warwaikum allati fi wujudikum min nisaikum allati dakhaltum bihin ya fa'illam takun dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Dan kemudian perempuan-perempuan yang emaknya kita nikahin, nah, nikah sama, mohon maaf, nikah sama seorang perempuan janda ya, kemudian dia punya anak tapi sudah kita duhul ya emaknya, atau sebaliknya ya begitu kan. Kemudian kalau misalkan apa namanya belum diduhul dalam hubungan pernikahan tersebut kemudian kita cerai, maka tetap dia menjadi anak-anaknya itu atau ibunya dia menjadi oleh mahram, bukan mahram kita ya. Kemudian sebab hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah saya jelaskan nah, jadi kalau ada perempuan janda kita nikahin, kemudian apa namanya sebelum diduhul itu ibunya sudah kita setelah pernikahan, tahu-tahu anaknya ada juga yang gede tahu-tahu kita dulu nama anaknya ya. Maka kalau belum diduhul ibunya ya, belum ada hubungan badan terjadi dengan suami tersebut ya, ketika pada saat itu ditalak sama kita dalam keadaan belum diapa-apain oleh perempuan, maka anaknya boleh kita nikahin, tapi harus nungguin iddah namanya habis dulu. Atau sebaliknya begitu, nikah sama anaknya
Pak, ini mah cakupan emaknya ini, ya lebih banyak emaknya. Ya udah, kapan nikah kamu saya cerai aja dah, saya mau nikah sama kamu aja, ya itu masih boleh. Tapi kalau sudah diukur, sudah ada hubungan badan antara keduanya, udah nggak boleh, tidak boleh. Kemudian apa namanya disebutkan di situ, wa tajma'u bainal ukhtaini lama bersalah, ya nggak boleh kita menikah ya dengan dua kakak beradik dalam satu pernikahan. Ya kalau ada sudah nikah sama kakaknya, nggak boleh nikah sama adiknya, kecuali kakaknya cerai dulu atau kakaknya udah meninggal dulu. Ya maka nanti boleh kita nikah sama saudaranya. Ya kemarin apa namanya pengajian saya ngobrol ya, namanya cinta kan kadang-kadang buta. Cinta itu kadang-kadang buta. Salah satu contohnya kemarin itu sedang viral Pak, ya menantu yang selingkuh sama ibu mertuanya. Ya, ternyata dari zaman dulu begitu ada. Ya kemarin saya dengar ngobrol dengan polisi yang dia bilang dulu ada orang kaya, dia udah punya istri, kemudian demen sama adik istrinya. Ya akhirnya dia minta nih adik istrinya, dia minta sama bapak mertuanya. Bapak mertuanya nggak dikasih, karena mungkin bapak mertuanya tahu hukum, dan dia juga nggak mau nyerahin yang kakaknya, pengennya dua-duanya dikawinin. Ya akhirnya bapak mertuanya nggak setuju. Singkat cerita di polisi cerita, dia bilang bapak mertuanya habis pulang dari masjid ada yang bunuh, ditembak. Ya, padahal ini apa namanya adik ipar dia itu udah mau sama orang laki itu, ya kan mungkin orang banyak duitnya gitu kan, orang kaya. Sehingga cerita bapak mertuanya itu ditembak habis sembahyang subuh. Ya, setelah dicari ternyata ketemu pembunuhnya 2 orang. Setelah diinterogasi, dia diintimidasi, akhirnya ngaku ternyata yang dulu adalah ya, Pak Haji Pulang yang jadi mantunya. Karena kenapa? Karena nggak disetujui nikah sama adik iparnya. Ya, udah nggak boleh. Ya kalau mau ambil cerai dulu satu kakaknya. Ya, tapi kesian. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya itu adalah diterangkan walau kana kullu minhuma haraman, walaupun laki-laki perempuan itu dua-duanya yang bersentuhan kulit udah aki-aki sama nenek-nenek, atau sebaliknya kita salaman sama nenek-nenek udah punya wudu, kan nenek-nenek mau nenek-nenek ya, maka batal wudu kita. Dua-duanya juga batal, nenek-nenek itu batal, kita juga batal wudunya. Atau sebaliknya, ya orang perempuan masih muda salaman sama aki-aki ya, yang bukan mahram, maka juga menjadi batal wudunya. Baik, selanjutnya adalah warrobiu, yang keempat yang menjadi pembatalan wudu kita itu adalah mas'u kubulil adamini ya, au halaqati duburihi bibadilil kaffi, menyentuh ya, kubul bangsa manusia atau lingkaran daripada duburnya, bibadilil kaffi, dengan perut daripada telapak tangan kita nih, dengan ini nih ya, menyentuh kubul manusia atau lingkaran kubul manusia dengan telapak tangan. Udah punya wudu ya, mau ke masjid, cucu nangis saja, emaknya lagi kagak ada. Pas kita periksa ternyata di pempesnya lalu udah sama kotoran. Ini emaknya kagak ada, bapaknya lagi kerja. Ya, kita mau berangkat ke masjid, begitu kan kalau kagak cebokin di bocah, ntar kelamaan takut
dewasa atau anak kecil. Pokoknya kalau kita punya wudu menyentuh kubul ataupun dubur bangsa manusia dengan telapak tangan kita, mau itu punya sendiri atau punya orang lain, maka menjadi batal wudunya. Ya, siapa yang batal? Yang megangnya Pak. Nah, kalau misalkan emak kita ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, begitu kita mau berangkat ke masjid udah punya wudu, toh jebokin emak dulu ngapa? Kan gitu ya, jebokin dulu emak, kayak gitu kan, yang maju pengen bayang, gantiin pempesnya, yang udah berdaya emaknya misalkan, maka apa namanya yang batal wudunya itu adalah kita, ya, yang nyentuhnya. Kalau emak kita udah punya wudu ya dia nggak batal, tapi kan tadi dia lagi istinja, ya, yang batal itu yang menyentuhnya, kecuali ya apa namanya antara yang menyentuh dengan yang disentuhnya adalah daripada ajnabiyah, ya, orang yang boleh nikah, ya, sama seperti kita misalkan udah punya wudu, ya bini kita lagi sakit, kemudian dia juga pengen sholat, kemudian kita istinjakan istri kita, maka kita jadi batal wudunya, dan dia juga kalau misalkan kesentuh udah batal wudunya kalau dia punya wudu sebab ajnabiyah. Nah, kemudian ada dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nyentuhnya itu mau punya kita sendiri atau mau punya orang lain, mau punya orang dewasa, mau punya anak kecil, maka batal wudunya. Bagaimana kalau binatang? Kalau binatang maka batal. Ya mohon maaf, misalkan kita di Roma ini udah pengen ke masjid, atau kambingnya pengen beranak. Ya kan saya pernah kayak gitu, lagi mondok tuh, ya, anterin kawan, ya kita mah yang pengen diajak sama kawan kita nih kalau soalnya panjang. Ya, kalau zaman sekarang mungkin Pak Puncak, nah kita nggak anterin kawan nih, ya, yang namanya santri, itu kan diajakin udah ayo lah. Ya, dia mau ngobrol di sana dipojokan di depan rumahnya berdua, kita di belah sini kita kandang kambing. Begitu lagi pada ngobrol, ya, tahu-tahu kambingnya mau beranak. Akhirnya ada bapaknya lagi gak ada, disuruh nolongin, itu kambing mau melahirin. Nah, jadi kalau menyentuh kubul atau pendubur bukan bangsa manusia, maka tidak dijadikan kata wudu. Itu hukum fikih seperti itu. Ya, jadi mau punya sendiri kek, mau punya orang lain kek, maka batal wudunya. Nah, misalkan bapak habis wudu batal, kalau ada semut, mohon maaf, ada semut di celana yang bagian dalam kita, baru ini masih gatal aja nih. Ya, akhirnya mau nggak mau dimasukin juga tuh telapak tangannya, maka kita jadi batal. Nah, kalau misalkan garuknya, nyentuhnya masih ada kainnya, masih ada celananya, maka nggak batal. Atau ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini yang membatalkan wudu kita ketika menyentuh kubul ataupun lingkaran kubul manusia itu adalah telapak tangan, maka dengan telapak tangan kita itu nggak batal. Kalau pakai ini nggak batal nih. Gatal garuk ini kagak hilang-hilang, ya. Waduh, pakai omat lagi ini, begitu kan ya. Belum puas kalau belum sentuh mah pakai ini. Kalau pakai ini maka coba kalau batal. Oh begitu kan, begitu aturannya, ya. Jadi yang membatalkan itu dengan telapak tangan, ya. Kan, ya. Secara langsung ya. Kalau misalnya sarung pakai ini, nggak batal. Kalau masih ada, ya kayak kita yang sentuh sama perempuan. Kalau nyentuhnya mengenai pakaiannya nggak batal, kena kerudungannya ya nggak batal. Kalau nyentuhnya langsung dengan kulit batal. Nah ini kalau kita menyentuh lubang kubul atau lingkaran dubur, dan punya kita secara orang lain, kalau nyentuhnya langsung dengan telapak tangan maka batal. Kalau masih ada sarungnya, masih ada celananya maka batal, ya. Dan kalaupun misalkan bersentuhan langsung dengan ini nggak batal. Yang batal itu dengan ini, ya, dengan ini. Ya tadi saya contohkan, belum digaruk hilang-hilang ini, ya. Akhirnya dimasukin juga, cuma pakai ini nggak batal. Kalau pakai ini mah, ya, paham ya Bapak ya? Kita tahu
tahu. Kalau orang begini kan, semua itu pas sudah wudhu, pas mau sholat terus senggolan mandiri itu begini. Bagaimana? Senggolan doang. Senggolan tidak mau istri. Kalau istri, ya kalau pakai pakaian yang disenggolkan tadi kan disebutkan awla sama terrojul mar'atil ajnabiyati min ghairi haqqin baina jildaihima. Persentuhan laki-laki dengan perempuan yang ajnabi itu yang boleh kita nikah, yang bukan mahram kita, ya. Min ghairi haqqin tanpa ada penghalang. Penghalang di antara contohnya apa? Adalah pakaian, pernah, ya. Apa namanya itu gak batal, sebab masih ada penghalang yang membatalkan itu adalah ketika bersentuhan kulitnya langsung, ya. Seperti itu. Kalau bersenggol doang perempuan maka batal kalau masih ada penghalangnya, begitu. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya diterangkan di situ adalah bibadil kafi bila hailin walau ma'as sahwi wal ikrahi. Ya, ini menyentuh pukul atau lingkaran pukulnya itu tanpa ada penghalang, walaupun lupa nggak sengaja artinya, ya nggak sengaja, nggak tahu di dalam lupa kalau gue udah dulu ini maka batal hukumnya. Ya maka batal dulu. Wal ikrahi, ya, ataupun karena paksaan, dipaksa mereka kamu orang ini udah habis dipaksa mereka, ya. Ya sekarang kan jangan macam-macam, ya. Mohon maaf, jangan sekarang macam-macam. Murid saya cerita, ya, dia ketemu, mohon maaf, dia tukang antar paket, ya, memang kebetulan mengganteng wajahnya, ya. Cuma saya nggak sebutkan siapa orangnya, dan saya cuma memang nggak kenal, cuma saya udah dikasih tahu ini Facebooknya ini orangnya ini. Itu dia cerita dia antar paket ke salah satu tokoh masyarakat, bahkan ustadz, tempatnya bahkan disebutkan ulama. Kalau saya lihat fotonya pakai udang-udang nama segala rupa. Jadi asal antar paket di situ suruh masuk dulu, disediain apa yang dia mau, disediain kopi apa. Lama. Ini kiai bilang, saya suka kalau melihat kamu. Alhamdulillah ini. Ini kejadian nyata dan bukan saya ceritanya bukan dari mulut ke mulut. Orangnya langsung cerita sama saya. Murid saya ngaji. Cuman Ustaz itu bukan orang yang masih bukan. Ya, makanya kita disuruh wanti-wanti. Ya sekarang pergaulan yang begitu dah. Ya. Bukan hanya jaga anak perempuan, karena menjaga anak laki lebih susah. Sebab kalau sudah terkena seperti itu, maka nanti kebanyakan orang-orang yang seperti itu kan mereka itu adalah orang yang pernah diikuin di masa mudanya dulu, di masa kecil dulu. Sehingga apa? Sehingga dengan traumanya dia pengen begitu sama orang lain. Nah, sudah ini jalin, ya. Akhirnya dia bilang, gimana nih saya? Udah jangan kirim ke area situ lagi kan. Tapi memang tugas saya di situ, ya, tugas saya ada pembinaan yang berarti kalau begitu, ya, sampai apa Pak? Sampai dibikin ditawarin mobil berapa kamu nanti saya kamu bisa beli motor baru. Kan orang begitu kalau udah ketemu laki apa itu dikasih. Tapi kalau sudah ngecewain kita sekali itu, coba dibunuh, dimutilasi. Nah betul ini, mudah-mudahan anak-anak kita terhindar daripada yang seperti itu. Karena yang seperti itu adalah penyakit Pak. Dan juga memang ada jinnya, ya, ada setannya ya, memang setan banci yang bisa masuk ke siapa aja sehingga menyebabkan orang itu jadi banci. Itu udah ada semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam dulu. Ya, memang ada begitu. Ya bahkan sekarang di beberapa negara di dunia, termasuk kemarin mungkin barangkali di Jerman ya, waktu apa namanya Piala Dunia motor yang pakai apa namanya itu logo, ya, LGBT. Memang di beberapa belahan negara dunia sudah ada yang melegalkan, membolehkan perkawinan dengan sesama jenis. Nah, ini menunjukkan ini dari. Nah, udah akhir zaman seperti itu.
itu baik karena lupa, wal ikrahi, atau karena terpaksa, ya dipaksa sama orang, pegangin. Alhamdulillah ini dari maka batal dulunya. Wayat takidu bihi wudu'ul masih fakot. Nah yang batal itu hanya wudhu orang yang menyentuhnya saja. Illa ingkana masru baina rajuli wal unsa ajnabiyatin bayan takidu bihi wudu'uhuma kama sabaqa. Kecuali yang bersentuhan, yang menyentuh dan disentuhnya itu adalah yang laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah, maka ya batal kedua-duanya wudhunya sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya. Nah kemudian wa yahrumu bil hadatsil asghari salah satu asya'a, maka haram ya bagi orang yang mempunyai hadas kecil atau orang yang batal wudu tiga perkara. Ya, orang yang batal wudunya maka haram melakukan tiga perkara. Yang pertama adalah as-sholatu, sholat. Kalau udah batal wudunya, sholat jangan diterusin, harus wudu lagi, jangan diterusin aja. Ya, farduha wa nafluha wa mithluha khutbatul jum'ati wa sajdatul tilawati wa syukri. Ya, termasuk daripada haram itu adalah sholat yang fardunya ataupun sholat yang sunnahnya. Wa mithluha khutbatul jum'ati, dan seperti itu pula khutbah Jumat. Ya, kalau kita lagi dengerin khutbah Jumat kentut, maka harus buru-buru lagi, jangan terusin dulu. Kalau udah khutbahnya seru ini, terus yang ketinggalan kalau ke kamar mandi nggak bisa, harus dulu lagi. Ya, buru-buru kita wudu lagi. Atau hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasajdatul tilawah, sujud tilawah dari baca Quran. Dan juga ada ketika kita baca Quran ada ayat-ayat sajadah yang ada tanda seperti gambar sajadah mihrab. Ya, maka ketika kita baca ayat itu, kalau memungkinkan kita untuk bersujud, sujud. Tapi harus punya wudu juga sujudnya. Ya. Atau misalkan ada orang lagi baca Quran, kemudian orang itu ketika baca ayat sajadah dia sujud, maka kita yang mendengarnya pun disunahkan untuk bersujud karena sujudnya orang itu. Tapi kalau kita punya wudu, ya, maka untuk lebih afdol lagi, untuk memperbesar pahala, kalau kita lagi baca Quran ada ayat sajadah kita sujud, kita baca setelah dari Quran. Ya, cuman kalau memang tidak memungkinkan kita untuk bersujud, maka jangan nggak baca tasbih 4 kali subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu sebagai gantinya sujud tilawah. Ya. Atau hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasyukri, sujud syukur. Orang kalau mau sujud syukur harus punya wudu. Kalau begitu dapat rezeki atau habis gol, ya begitu gol ya sujud syukur. Nggak bisa. Mau sujud syukur harus punya wudu, ambil wudu dulu baru sujud syukur. Ada yang ngasih duit di jalanan 10 juta, ya uang kaget, misalkan langsung sujud syukur tak dulu. Kalau mau sujud syukur harus punya wudu. Maka di situ haram sujud syukur kalau kita nggak punya wudu. Paham ya? Harus wudu dulu. Dan kemudian wasani at-tawafu, yang keduanya tawaf. Farduhu wa wajibuhu wa mandubuhu, baik tawafnya itu fardu, wajib ataupun tawaf yang sunnah. Wasalisu tanggung, wasalisu masul mushafi, menyentuh mushaf Al-Quran bi aqda'il wudu aw ghairiha walau kana masu ba'idu tahuraini, dan menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau boleh kita menyentuh mushaf
mushaf Al-Quran kalau lagi nggak punya wudu. Kalau bacanya boleh nggak? Baca mah boleh. Kalau baca boleh, asalkan jangan itu. Misalkan bapak-bapak nih lagi jalan cepat pulang pisang, wah tiba-tiba pun pisang goyang-goyang aja tuh kayak ada orang-orang tuh lah lawan ini. Gendarwo nyolong ini. Dan dalam keadaan belum punya wudu, maka kita baca ayat kursi itu boleh. Ya, yang nggak boleh itu adalah memegang mushafnya. Bahkan ulama pun menyatakan ya sampulnya aja nggak boleh. Sampul aja nggak boleh. Atau misalkan Qurannya kalau dimasukkan ke Quran rapi itu ada petinya, ada kotaknya. Ya kayak misalkan Quran misalnya tertulis itu kan ada kantongnya. Kantongnya aja nggak boleh. Saking mulianya Al-Quran sebab dikatakan la yamassuhu illa